bertakwa itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hal ini dijelaskan para ulama ketika menjelaskan tafsir ini. Ada 3 atau 4 hal yang membuat orang yang bertakwa, yang berusaha hidupnya itu lempeng ngejalanin perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu begitu buat kesalahan segera taubat, minta maaf, maka dia akan mendapatkan kemampuan Al-Furqan, atau dia akan mendapatkan Al-Furqan. Gimana prosesnya tuh gimana sehingga dia bisa tahu, oh ini benar, ini salah. Yang pertama kata para ulama, dari jalur ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang merusak. Itu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang bertakwa akan berusaha menjalankan perintah Allah dan larangan Allah. Dan di antara perintah Allah yang paling asasi, di antara perintah Allah yang paling fundamental, yang paling penting adalah perintah menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Perintah ini. Lalu kita tahu wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul SAW di Gua Hira. Apa ayatnya? Iqra, baca. Suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Suruh belajar. Maka orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan semangat menuntut ilmu. Orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan majelis-majelis ilmu. Orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan buku-buku para ulama seperti Riyadhus Shalihin misalnya. Maka kita bayangkan aja jika orang khatam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bukan di buku yang tebal lagi tuh, di dalam dadanya. Gimana kehidupannya? Kita aja baru masuk bab takwa aja udah geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini ilmu semua. Ini ngebantu banget ngejalanin hari-hari di pandemi. Ini ngebantu banget membuat keputusan atau membuat pilihan di kondisi-kondisi sulit seperti sekarang. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu diarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui ayat-ayat yang beliau sampaikan, hadits-hadits yang beliau bawakan dalam kitab ini, aduh saya nggak tahu deh, saya bisa bertahan apa enggak di kondisi sulit seperti ini. Kalau itu yang kita rasakan, padahal baru sampai bab takwa, gimana kalau di buku khatam? Dan ilmunya dalam dada kita. Maka wajarlah dan nggak heran, nggak membingungkan jika kita punya kemampuan yang komplit yang Allah kasih untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang merusak, mana yang benar, mana yang salah. Itu baru satu buku, belum lagi kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu baru Ashabus Sunan, belum kita bahas lagi Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Imam Hakim, belum kita bahas lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq. Itu bayangin bagaimana kemampuan ulama kita dalam melihat kehidupan. Bagaimana kemampuan orang yang menguasai Al-Quranul Karim dalam melihat kehidupan. Makanya tidak heran, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Coba kita buka surat Al-Furqan ayat pertama, jamaah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, kepada Rasul SAW, agar dia menjadi atau memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Tujuan Allah turunkan Al-Furqan agar Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya untuk memperingati manusia. Ini bahaya loh. Ini hati-hati ke sini. Ini jalan buntu. Kalau Anda lakukan ini, Anda akan rusak. Diperingati sama Nabi SAW. Nah, dari mana Nabi punya kemampuan memberi peringatan tersebut? Al-Quranul Karim, Al-Furqan. Maka jika ingin punya kemampuan membaca kehidupan, maka harus punya waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita ingin anak-anak kita mengerti kehidupan, maka semangat kita agar dia mengerti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW harusnya lebih daripada semangat kita membuat anak-anak kita bisa bahasa asing. Bisa bahasa asing. Ada sebagian bahasa asing. Kalau kita nggak ke negara itu, kita nggak akan gunakan tuh bahasa. Tapi kalau kita menguasai Al-Quran, mau dimanapun kepake, kita bisa baca kehidupan. Kita bisa baca kehidupan. Tapi lucunya, Al-Quran ditelantarkan. Karena nggak ngerti betapa luar biasanya ini kitab suci. Makanya ilmu, jamaah. Ilmu. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dengan mempelajari ilmu Allah. Karena kan konsepnya sudah kita bahas, tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali itu baik buat kita. Dan tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali itu buruk buat kita. Buruk. Itu buruk. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja, dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Maka tahu dari mana halal dan haram? Ya tahu dari Al-Quranul Karim dan hadits Nabi SAW yang sahih. Dan begitu kita menguasai dua wahyu tersebut, Al-Quran dan hadits Nabi SAW, maka secara otomatis kita punya kemampuan untuk membedakan. Saya tuh belum bisa bedain deh mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Sebab pertanyaan polos yang meluncur dari diri seorang anak remaja misalnya, lalu dikasih tahu sama ayahnya bahwa dibawakan satu hadis, ayatul munafiki salah, tanda orang munafik itu ada 3, nak. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau bicara dia berbohong, nak. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga, kalau dia dikasih amanat kepercayaan dia khianat. Jadi kalau kamu ketemu teman seperti itu, hati-hati, karena teman seperti itu punya sifat kemunafikan. Walaupun kita nggak bisa langsung memvonis mereka orang munafik, enggak, tapi itu ada sifat-sifat yang buruk. Oh gitu ya, iya. Akhirnya dipakai tuh hadis untuk membedakan teman-teman di sekolahnya. Oh, ini kurang baik nih teman nih, tukang bohong. Gitu. Ini sih simpel itu, jamaah. Kenapa banyak di antara kita punya masalah rumah tangga atau keluarga berantakan? Karena nggak bisa membedakan. Kenapa nggak bisa? Nggak punya ilmunya. Semua pakai perasaan. Itu baru pakai perasaan, belum pakai emosi. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika ada salah satu teman yang berkutat dengan masalahnya selama 20 tahun. Padahal ketika berdiskusi 5 menit selesai. Kenapa sampai 20 tahun? Karena tidak punya ilmu dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa langkah yang benar, apa langkah yang salah. Dan itu kemana-mana efeknya. Jadi kalau ingin punya kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, bertakwalah. Dan bertakwa menjalankan perintah dan larangan Allah. Dan salah satu perintah menuntut ilmu agama.